Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak, guru-guru kami dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pada minggu yang lalu kita bicara berkaitan dengan salah satu rukun yang merupakan itu adalah hak orang hidup berkaitan dengan hibah, baik hibah itu secara umum maupun hibah itu secara khusus. Kemudian pada malam ini kita masuki satu lagi yang berkaitan dengan wasiat, di mana kita dalam kehidupan sehari-hari sering istilah wasiat ini berkembang dalam masyarakat. Ada 3 model. Ada yang namanya surat wasiat. Tentu saja ini kaitannya dengan masalah warisan. Ada yang namanya wasiat al-wajibah. Ada yang namanya wasiat. Malam ini kita coba dulu melihat satu di antara 3 itu. Wasiat kalau ada istilah dalam para ulama fiqah menyagakan wasiatnya adalah orientasi ma'ruf kita tahu adalah berkaitan dengan wasiat yang bukan wajibah dan bukan surat wasiat dalam pandangan hukum positif atau dalam hukum BW. Berkaitan dengan wasiat ini, para ulama telah mendefinisikan bahwa merupakan wasiat adalah tabaru bihaqqin mudhafi ila ba'dal maut sawa'un adhafahu lafdan aw la. Wasiat adalah bentuk pengabdian, bentuk usaha yang sifatnya kebaikan dari seseorang yang dikaitkan kebaikan itu didapatkan setelah ia meninggal dunia. Jadi kalau sesuatu yang bermanfaat amalan seorang hamba dengan sebab kematian itu setelah 3 perkara yang ada dalam hadis yang sahih, yaitu sadaqatin jariyatin, sedekah jariah, ilmin yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang berdoa kepadanya. Itu 3 sudah ittifaq. Apa yang dilakukan di dunia ini selama kita masih hidup, 3 amalan itu berlanjut untuk mendapatkan hasilnya yang tidak lagi dilakukan setelah kita meninggal dunia. Sedangkan satu lagi yang keempat, inilah berkaitan dengan wasiat. Andai kata ia berbuat sebuah kebaikan, yang kebaikan itu dilakukan oleh seseorang saat ia masih hidup, tapi hasil kebaikan itu didapatkan setelah ia meninggal dunia. Itulah yang disebut dengan wasiat. Maka para fuqaha ada yang mengistilahkan sekikir-kikir orang adalah orang yang mau untuk bersedekah setelah mati. Sedekah setelah mati inilah wasiat. Kalau masih hidup, kita barangkali khawatir hari ini ada, besok enggak ada. Kalau kita sedekah hari ini dengan besok kita siap dapat apa?
Jadi kalau sudah meninggal memang kita nggak butuh lagi. Jadi sudah meninggal, itulah wasiat yang ia bersedekah tapi manfaatnya ia ambil setelah ia meninggal. Yang lain tidak, kecuali ia pemberian daripada saudaranya yang semuslim, yang seiman, baik doa, orang bersedekah, niat pahala untuk dia, wakaf, niat pahala untuk dia. Dan wakaf itu yang diniat pahala untuk dia bukan wakaf dia. Jadi jangan kita harapkan diwakaf oleh anak untuk pahala kepada kita. Itu tetap yang jadi wakifnya bukan dia, bukan kita yang sudah meninggal, tapi tetap orang yang wakaf yang ia memiliki saat ia hidup. Nah, berkaitan dengan wasiat ini, karena selama ini persoalan yang paling rumit berbicara berkaitan dengan masalah wasiat, orientasi kita mayoritas umat Islam berwasiat itu adalah bukan mendapatkan pahala, tapi lebih banyak bagaimana caranya agar harta yang kita punya jangan jatuh kepada orang lain. Maka yang dipikirkan bagaimana wasiat kepada anak atau cucu ataupun ya ahli waris yang dekat-dekat agar istilah di dalam istilah orang Aceh ngabek icok lewali. Maka wasiat yang seperti itu bukanlah sebagai sebuah tabaruk dalam rangka untuk mendapatkan pahala setelah kita meninggal dengan wasiat. Yang dianjurkan wasiat itu kepada jalan kebaikan atau kepada jalan tertentu orang-orang yang muayyan, atau seperti kepada fakir miskin, atau kepada anak yatim, atau kepada lembaga kemaslahatan umum, ke masjid dan sebagainya. Tapi kita wasiat-wasiat itu sedikit yang orientasi kita untuk dapat pahala. Karena kalau masih hidup kita mungkin masih ada manfaat. Tapi bagaimana yang paling banyak wasiat itu adalah kepada anak, kepada cucu dan sebagainya dan sebagainya. Hal ini nanti ada ketentuan-ketentuan. Di mana wasiat ini punya rukunnya. Harus ada si Musa, orang yang berwasiat. Ada si musalah, orang yang sasaran kepada siapa atau jalan kebaikan apa yang kita wasiat. Ada musabih, barang yang kita wasiat. Dan ada sirat, ijab dan kabul. Keempat unsur ini, ada orang yang berwasiat, ada orang yang menerima wasiat, ada barang yang kita wasiat, dan ada lafaz ataupun transaksi yang diucapkan oleh orang yang berwasiat, dan ada persetujuan penerimaan dari pihak orang yang menerima wasiat. Walaupun berkaitan dengan wasiat ini, kabulnya itu bukan waktu kita masih hidup, tapi tunggu dengan kematian orang yang berwasiat. Kalau tidak menolak, bisa saja disebut kabul bil fi'li walaupun tidak bil lafzi. Tidak ia penerimaannya dengan dia katakan aku terima wasiatnya untukku. Boleh juga dengan ia siap untuk mengambil dan menerima wasiat itu dengan perbuatannya. Itu sudah dianggap sebagai kabul pihak si musalah. Dalam konteks ini, keempat unsur yang merupakan rangkaian untuk sah wasit, ini ada syaratnya masing-masing. Bila tak memenuhi daripada persyaratan, maka wasiat itu batal dan tidak sah. Yang pertama si Musa, artinya orang yang berwasiat saat ia masih hidup, maka syaratnya ia itu balik,
ia itu berakal, ia merdeka, dan ia berpesan dan wasiat itu atas kehendak sendiri, bukan intervensi daripada siapapun. Itu syarat bagi orang yang berwasiat. Gatnyan urang ka balik kon anemit kon urang pungo. Makai bukan orang gila. Yang ketiga merdeka, ia bukan hamba sahaya. Yang keempat, iaitu atas kemauan sendiri, bukan paksaan, intervensi ataupun ancaman dari pihak orang lain. Itu 4 syarat itu harus ada pada si Musa. Kemudian dalam konteks ini berkaitan dengan wasiat tidak menjadi syarat harus Islam. Boleh seorang Muslim berwasiat kepada orang yang menerimanya bukan Muslim. Boleh orang yang berwasiat bukan Muslim, ia berwasiat kepada orang yang Islam. Boleh. Tapi dengan ada syarat-syarat yang lain, orangnya bukan pelaku kejahatan. Kalau dia pelaku kejahatan, tidak boleh dan tidak sah. Makna pelaku kejahatan, andai kata nanti barang yang kita berwasiat diterima oleh dia dan ia akan memanfaatkan harta itu untuk kepentingan kejahatan atau untuk berbuat fasid. Misalnya, ia sehari-hari kerjanya hanya merampok. Kita wasiat, pedang pusakaku ini andai kata aku nanti meninggal dunia, maka ini kuwasiatkan supaya kamu berikan kepada si fulan. Sedangkan si fulan itu adalah kerjanya rampok. Lebih besar kemungkinan bahwa pedang itu akan digunakan sebagai senjata dalam rangka untuk menteror orang lain atau untuk merampok orang lain. Maka wasiat seperti itu batal dan tidak boleh. Syaratnya musabih atau musalah, ia adalah orang yang punya potensi untuk melakukan perbuatan yang baik. Kemudian boleh juga diwasiatkan kepada seorang yang murtad. Dengan syarat saat meninggal orang yang murtad itu dia udah balik ke Islam. Tapi kalau orang yang murtad berwasiat dalam kemurtadannya, kemudian belum sempat balik kepada Islam, mati dia, wasiat itu batal. Karena dia sebagai seorang orang yang murtad dan tidak potensi untuk mendapat kebaikan apapun. Nah, tentu saja dalam konteks ini atas kaul yang berpendapat, andai kata seorang yang murtad keluar dari Islam dan ia hukum dasarnya kalau tidak mau kembali dan tidak mau taubat adalah halal darahnya. Ia tak terselamatkan daripada darahnya. Namun dalam kaitan ini, kapan bisa diberikan hukuman untuk dia bisa untuk dihabiskan atau dipancung? Ini tidak begitu murtad dipancung terus. Ada pendapat ulama, ia diberi kesempatan 1 sampai 3 hari. Oleh hakim mencoba mendekati dan untuk membina kembali agar dia mau kembali kepada Islam. Kalau dia mau kembali dalam Islam, maka selamatlah dia daripada pembunuhan. Kalau tetap tidak mau kembali, hukumnya dia itu adalah harus untuk dibunuh. Nah, kejam dari itu. Makanya pikir-pikir, dalam Islam tidak boleh main-main. Tidak pernah dipaksa orang masuk Islam. La ikrah fiddin. Tapi kalau udah masuk, jangan main-main lagi, itu balik lagi. Nah, itu tidak boleh. Gak mau masuk gak apa-apa.
Kalau dia yakin dengan Islam, masuk. Setelah masuk, enggak boleh keluar lagi. Jadi istilah haji, tamanglah Islamnya hanjir mana, ya. Menyukai Islam. Baik orangnya terbiak tengok, tamang orangnya terbiak hanjir. Terserah orang lain. Dalam Islam seperti itu. Maka lebih kejam, lebih tegas Islam kepada orang Islam yang murtad daripada orang kafir yang sama sekali belum masuk Islam. Itu adalah terselamatkan darahnya. Dalam 3 kategori kafir itu semuanya itu harus dihormati, semuanya itu harus dihargai, semuanya itu tidak boleh untuk dicucurkan darahnya, dan itu hukumnya haram. Harus selamatkan dia. Baik dia itu zimmi maupun dia itu ma'ahid, orang yang ada terikat sebuah perjanjian antara Muslim dengan mereka, seperti perjanjian Rasul dengan bani-bani yang ada di Madinah dulu, untuk sama-sama kita menjaga tanah air kita. Jangan masuk orang lain mengganggu. Terserah kamu Yahudi, apakah kamu Nasrani, apakah itu kamu syirik, siapa saja. Sama-sama kita menjaga tanah air kita. Tidak boleh diobok-obok dan diintervensi serta dikacau balaukan oleh orang lain. Jadi mereka ada sebahagian bani-bani itu seperti Bani Nadir, sehingga terkenal ada perang Bani Nadir. Mereka dibalik daripada konsensus kesepakatan, mereka ingkar janji itu, mereka diam-diam buat kerjasama sebagai pelindung di dalam terhadap orang-orang musyrik Makkah untuk mengobok-obok dan menghancurkan daripada kekuasaan yang ada dalam konteks negara Al-Madani ataupun dalam piagam-piagam Madinah yang sudah disepakati saat itu. Sampai hari ini berlaku itu. Antara kita di Indonesia, kita ada beberapa agama dan itu diakui kepada kita. Ada surat 3 menteri dulu. Orang beragama tidak boleh untuk dibujuk, untuk dicakap atau untuk dirayu agar dia pindah agama kepada kemari. Makanya sikap-sikap ada hari itu usaha-usaha pemurtadan itu melanggar dengan konsensus dan perjanjian yang sudah disepakati oleh negeri ini. Ya, kirim surat ini mah di saat apa itu bermacam-macam surat ketika Nafari berkemandang, ya, butuhkah kamu sebagai seorang penuntun? Banyak dulu. Sekarang alhamdulillah itu tidak ada lagi. Yang sifat-sifat seperti itu, yang sifat siluman, taruh-taruh di depan musala, di depan masjid, macam-macam kepada anak sekolah dulu. Itu tahun-tahun hari itu ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, maka itu tidak ada halangan. Yang menjadi kad dan batas yang tidak ada hubungan hanya waris mewarisi antara satu dengan yang lain yang berbeda agama. Kita sebagai seorang muslim meninggal, anak kita kebetulan sudah masuk dalam agama yang bukan Islam, dia itu adalah berbeda akidah dengan kita, maka tidak saling mewarisi. Kita mati orang tua, anak kita yang bukan sebagai muslim tidak punya hak warisan. Dia mati juga, kita sebagai ayahnya yang sebagai muslim dan ia kafir walaupun kaya raya tidak punya hak untuk mendapat warisan. Jadi bukan kita saja. Islam bukan saja kita yang tidak memberikan dan tidak mengambil pusaka kepada kafir, tapi juga mereka yang meninggal kita juga tak ambil pusaka dari kafir. Ya, la yarisul muslimul kafira wala yarisul kafiru al muslima. Begitu adil Islam. Islam hana cak pusaka bak orang yang kon Islam, orang kon Islam juga hana cak pusaka bak orang Islam, walaupun sebab-sebab mempusakai mereka ada, seperti antara ayah dengan anak, antara isteri dengan suami, macam-macam, dan itu adalah dalam konteks tentu saja sudah mereka cerai, cerainya tentu saja masih dalam iddah, karena dengan sebab pemurtadan itu putus hubungan untuk saling mewarisi. Berbeda berkaitan dengan wasiat. Kemudian
Di antara syarat daripada orang-orang yang menerima wasiat itu adalah ini orang yang menerima wasiat atau musalah. Kalau si Musa itu aja syaratnya tadi. Tapi yang dia wasiat jangan punya orang. Punya sendiri. Baik apa tidak kau? Nyo mati-mati lon, jalan pohon kuimumnya, kajuk ke masjid tu. Urusan ganyan mati, ngandam pohon kuimum. Begitu juga kita dalam keluarga. Menyabit apa halu hukum dalam keluarga. Tanya suami isteri, harta itu kita sepakati sesuai dengan uruf dan adat. Harta itu adalah masih ada sangkut paut hak suami, hak isteri. Suami berwasiat. Yang diwasiatkan harta itu adalah harta bersama. Nak ke belah tokoh tak apa? Dua ke belah. Selama ke mengkawin, nak tokoh tak apa? Wasiat. Nyo mati-mati lon, nyan tokohnya nyan kajuk ke pulan. Atau itu kami berikan ke masjid. Tokoh itu milik siapa? Milik suami. Juga di situ ada milik isteri. Ini baik lagi yang wasiat. Nyo mati-mati lon, nyan ada nyan ente kaputamong nyan hak lon dalam warisan. Untuk kiranya hak lon. Kakoh ika bapa lain. Nyan ku wasiat untuk kajuk pulan. Jadi baik wasiat orang lain. Menyata wasiat atau bersama. Gekun di rumah. Nyan nak wasiat. Ilum pi sepakat dengan yang karena memang ada dua kamu. Menyata sepakat. Tikan kamu nilai udah. Tikan kalau. Tak apa karena. Bumu tiga mati mendua baru. Karena begini. Wasiat. Dia itu terlaksana setelah meninggal si wasi. Sekarang wasi dua. Sepakat gekun mandua. Kamu kata sepakat menyamati-mati kamu itu. Nyan adalah ke masjid. Begitu meninggal 63. Awal kau. Tidak ada kalau mati. Kalau jadi yang masjid. Tikan yang hak urut je. Kau mati. Urut masjid itu. Tikan tu kalau. Walaupun kedewatan ke mengkawin dua, tengah udik dua, nyok dalam mati, sama-sama mati, macam-macam lah. Terserah itu. Nah, makanya itu harus dia miliki. Yang kedua, si musalah punya potensi, punya kekuatan untuk memiliki. Kalau demikian, tidak sah wasiat kepada sesuatu atau seseorang yang orang itu belum ada. Karena wasiat hana potensi dia untuk memiliki. Karena hana urung, makdum dia. Dan wasiatnya menyamati-mati lonnya kajuk ke cucuk lon yang akan mengkawin tinggal. Cucuk kalau baiklah cucuk nak mau perumah nak mupat lah mana. Ke anak je ke wasiat. Mau perumah nak mupat kibat nak anak. Sah. Atau meninggal lun untuk nyo kajuk ke almarhum Tengku Pulan. Ke almarhum Wiyojo. Sedangkan almarhum sudah meninggal, ia tidak potensi untuk memiliki. Kan dah tajuk ke Tengku Pulan kecok gana. Kan ke Tengku Pulan karena wasiatnya kepada orang yang sudah meninggal batal. Tidak ada istilah kena ke enggak. Karena saat dia ucapkan, kapan dia punya potensi bahwa dia punya hak memiliki dan punya potensi untuk memiliki dan untuk memanfaatkan saat meninggal orang yang berwasiat. Saat meninggal. Dan sangat diucapkan. Ya. Yang kedua, saat diucapkan. Saat diucapkan karena menyawat tegakun kalau menau hana sah. Memang anaknya na kalau meninggal pihak balik. Yang kun baliknya yang sah. Maksudnya anak belum kahwin tak apa. Dua tiap. Nyo mati-mati lo nyo anak daripada cucu lo nyo. Anak lo nyo cucu lo. Cucu kalau mana. Cuba baru pesta. Saat itu belum. Dan wasiat itu lara. Batal. Nah, tidak boleh. Berbeda dengan ucapannya.
Ini kalau saya meninggal nanti, kamu berikan ini kepada orang yang memandikan mayat. Dan kepada orang yang mengkafani mayat. Dan kepada orang yang untuk yang membuka kubur si mayat. Walaupun kan kubur ke. Itu pada hakikatnya bukan kepada almarhum, tapi kepada orang yang berbuat kebaikan mau memandikan mayat, orang yang berbuat kebaikan yang mau mengkafani mayat, orang pada hakikatnya mereka orang yang mentajhiz mayat. Karena prinsip dasar tajhiz mayat itu dilakukan secara sukarela, dan itu orang-orang yang berbuat kebaikan. Walaupun dalam adat kita ni saja dikuimumkan kewajiban. Tabi hana tabi ke kewajiban, kan kewajiban itu adalah pengabdian. Yang wajib pada siapa? Ahli warisnya. Ahli waris yang paling dekat, mereka yang punya kewajiban memandikannya. Mereka yang punya kewajiban untuk mentajhiznya, iaitu untuk mengkafaninya, melaksanakan pengkafanan. Kalau orang tua kampung siapa mau, itu atas kebaikan dan perbuatan baik mereka. Jadi kalau diwasiatkan kepada orang-orang yang mentajhiz mayat, kamu berikan kapan saja itu. Kalau disebut kepada orang, maka paling kurang 3 orang. Kajuk ke orang-orang yang teman mayat. Minta lihat orang dia meninggal, kita tengok, tuan-tuan teman mayat juga kan. Itu sah. Karena itu bukan kepada orang yang makdum, tapi dia punya hak memiliki, iaitu sama dengan katakan kepada orang yang berbuat kebaikan dalam rangka untuk mentajhiz mayatnya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian andai kata wasiat itu ditujukan kepada orang per orang muayyan. Kalau bukan kepada kebaikan, maka harus disebut orangnya. Tapi kalau disebut seperti tadi enggak muayyan, orang yang memandikan mayat itu secara umum, siapa saja, itu artinya jalan kebaikan, bukan muayyan. Tapi kalau muayyan, misalnya diinginkan untuk si Zaid atau si Umar atau si Bakar, itu kalau tidak disebut yang muayyan, batal wasiatnya. Misalnya begini katakan, kalau aku meninggal dunia itu, kamu ambil peciku itu, kamu berikan kepada seseorang. Kepada seseorang. Siapa? Ya terserah kamu. Pada siapa? Yang penting satu orang kamu. Itu enggak muayyan. Itu batal. Lanjut lagi nyan. Nyan tuan panjang jarau juga nyan puplu. Yang waktu gelun. Enggak. Tapi kalau dikaitkan dengan amal kebaikan, itu jihad namanya. Yang kedua, kalau ditujukan kepada jihad kebaikan, itu kemana saja tanpa perlu muayyan. Kalau aku meninggal dunia, nanti kamu berikan ini kepada tempat pengajian. Tempat pengajian manapun sah. Karena itu jihad kebajikan. Bapak Ibu, sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Syarat kepada yang selanjutnya daripada musalah ini adalah sah orang yang punya potensi untuk memiliki walaupun ia belum lahir, seperti dalam kandungan. Anak dalam kandungan dia anggap sudah ada. Dan potensi memiliki ada bagi dia walaupun saat itu belum. Tapi menyokana dalam kandungan akan lahir. Waktu lahir dia butuh kepada benda itu. Dan ia akan bisa menggunakan benda itu. Maka kehamil itu sah. Kekandungan sah. Bahkan sah kalau ditujukan muayyannya kepada binatang. Walaupun binatang itu adalah tidak ada potensi kepada untuk menerima dan untuk kabul. Tapi jatuhnya kepada si pempunya binatang. Misalnya ada, kalau mati-mati aku ini, nyan ubena nalirnya nyan kajuk ke guda pulan. Ke guda kajuk. Mentah muayyan guda pulan. Itu hakikatnya adalah kajuk kepada urang po guda pulan. Itu maknanya. Jadi je gu terima dia urang yang po guda. Menyo ke pula gudanya miliknya bukan urang po guda awai.
So yang memiliki kudanya yang tersebut saat ia meninggal, itulah dia yang punya hak menerima wasiat itu untuk barang yang ditujukan kepada binatang. Kemana lari binatang? Siapa yang punya binatang, situlah sasarannya kepada pemilik binatang untuk diberikan sebagai makanan kepada binatang tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin masih ada waktu lebih kurang 7 menit lagi. Kalau ada yang ingin bertanya, baik dengan persoalan di belakang, berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan hibah, berkaitan dengan hadiah, maupun dengan apa yang sudah mulai kita masuki malam ini, berkaitan dengan wasiat, silakan untuk kami berikan kesempatan yang ingin bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Hukum para rakyat. Ya. Makasih. Andai kata seorang wanita punya harta yang banyak, dia sebelum meninggal sudah membagi-bagi harta itu kepada anak-anaknya, tapi dibagi bukan seperti ketentuan dalam faraid, tapi dibagi mungkin walaupun tidak sama rata, tetapi kira-kira dianggap itu sudah samalah. Nah, dan dibagi-bagi itu tidak disebutkan bahwa dia sudah menghibahnya kepada dia, tapi itu diberikan nanti kalau aku meninggal dunia, kamu ini ambil terus, sudah ada jatah masing-masing. Ini kan ada dua, Pak, ada dua ya. Kalau dibagi-bagi itu kepada anak-anaknya dalam konteks dilepaskan miliknya saat dibagi, itu disebut dengan hibah. Artinya ada serah terima langsung dan boleh dimanfaatkan terus oleh anaknya. Tapi kalau tetap dalam kekuasaannya dulu, sudah dibagi, tapi masih dalam kekuasaannya, dijual tidak boleh sementara dia hidup. Tapi kalau nanti sudah meninggal, itu silakan masing-masing mengambilnya. Itu adalah masuk dalam kelompok wasiat. Nah, karena bahkan menurut saya, menurut perasaan saya, dalam adat yang ada, bila seluruh hartanya sudah dibagi, itu hakikatnya walaupun tidak disebut, ini nanti kamu ambil masing-masing, tidak disebut, tapi sudah dibagi semuanya. Agaknya yang geduk pak rumah juga itu sebenarnya sudah pemiliknya ada anak. Kemudian dia pergi ke kebun, kebunnya juga sudah milik anak, tidak ada milik dia lagi, habis dibagi. Itu hakikatnya adalah ia bukan membagi untuk dilepaskan yang bisa dimanfaatkan, dijual atau dilepaskan miliknya oleh anaknya. Tapi itu hakikatnya adalah dia memberi itu dalam rangka untuk menunjukkan andai kata dia meninggal dunia nanti, mereka tidak ribut-ribut ambil terus seperti apa dibagikan. Kalau seperti itu, namanya itu wasiat. Kalau wasiat, ini kalau wasiat, dalam hukum syarak kita, berwasiat lebih sepertiga atau berwasiat kepada ahli waris, anak ahli waris, ia sudah ditetapkan oleh Allah bagiannya, maka hukumnya itu makruh hukum. Dan wasiat itu tertangguh sahnya setelah meninggal orang yang berwasiat. Maka apakah wasiat itu otomatis berlaku? Belum. Tapi kalau wasiat yang bukan kepada ahli waris dan tidak mendapat lebih daripada nilai sepertiga setelah potong hutang-hutang, begitu meninggal wasiat sudah takluk dan itu sudah berlaku kepada si musalah
dan ia itu kalau tidak menolak berarti sah miliknya, ambil terus. Seandainya wasiat itu untuk seluruh ahli waris atau lebih dari sepertiga, untuk pemberlakuannya dengan meninggalnya si ibu tadi, maka tergantung kepada semua ahli waris, baik anak maupun di luar anak. Apakah seluruh ahli waris setelah meninggalnya orang yang berwasiat tadi setuju, rida ataupun ikhlas seperti apa yang sudah ditumpuk-tumpuk, yang dikadar-kadar oleh orang yang sudah meninggal tersebut? Kalau dia tidak setuju semuanya, maka batallah wasiat itu. Dalam konteks ini, apakah kalau batal wasiat yang tidak setuju itu durhaka kepada orang tua? Tidak. Misalnya anak-anaknya ada tidak setuju, dan sudah dibagi sama rata. Saya tidak setuju seperti itu. Kapan tidak setuju? Setelah meninggal. Walaupun dulu sudah setuju dan datangan lagi, surat-surat sudah ada. Itu tidak menjadi alasan. Karena itu adalah saat masih hidupnya si ibu tadi, anak-anaknya tidak punya hak milik pada benda itu. Setuju saat itu adalah tidak diperhitungkan dalam nilai syarak. Dalam hukum tidak dihitung. Sama dengan kita setuju kepada harta orang. Apa misalnya kan? Mau sedekah. Ada jam satu mau sedekah untuk Pak Nasir. Bapak tanya sama saya, Pak Ustaz, saya ini ada jam satu mau sedekah untuk Pak Nasir. Ustaz setuju enggak? Saya bilang setuju, enggak ada manfaat. Saya bilang enggak setuju, enggak ada manfaat. Karena saya enggak ada milik pada jam itu. Yang punya hak, otoriter adalah bapak sendiri. Karena begitu juga antara ayah dengan anak kalau masa hidup. Walaupun konteks keacehan dan konteks keadatan kita hari ini, harta orang tua belum meninggal, banyak intervensi anak yang mengatur. Jual saja marah-marah anak. Bapak kau jual itu enggak bilang sama saya. Kami tak setuju itu jual. Apa setuju? Dia belum ada milik situ. Sama juga seperti tadi. Saat duduk keluarga anak-anaknya semua ada 6 duduk. Sudah sepakat seperti itu. Untuk si A ini, untuk si A ini, untuk si A ini. Mungkin hampir sama nilainya, laki atau perempuan. Kemudian udah, kalian setuju semua seperti ini? Setuju. Nanti kalau aku meninggal dunia, kamu jangan sibuk-sibuk jadi nukul umum. Nanti dilaki lagi bawa perai sama kamu. Ada macam-macam menghayal alasan. Kemudian setuju, tanda tangan lagi, pakai materai lagi. Sekarang meninggallah yang membuat surat tadi dengan anak-anaknya. Begitu meninggal. Saat setuju dulu, dia enggak ada milik pada benda itu. Syarak tidak menghitung. Keputusan tagaw. Setuju sekarang. Begitu meninggal, barang-barang itu sudah berpindah sesuai kadar hak faraid. Sesuai dengan kadar ilmu faraid sudah berpindah. Untuk anak lelaki sekian, anak perempuan sekian, ini sekian, ini sekian. Saat itu setuju, karena di situ sudah ada. Setelah meninggalnya orang yang berwasiat, saat itu berpindah harta itu kepada ahli waris. Ahli waris saat itu karena berpindah secara dalam tanggungjawabnya sudah ada milik situ. Saat ia setuju saat itu. Kalau setuju, sah apa yang sudah dikatakan tadi. Kalau enggak setuju, batal. Semua itu menjadi peninggalan dan harus diselesaikan sesuai dengan hukum Allah. Bagaimana kadar menurut ketetapan hukum faraid yang ditetapkan oleh Allah. Saya pikir itu gambaran. Masih ada hal lain nanti insyaAllah. Karena waktu yang terbatas, kita sudah masuk waktu Isya. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Masih ada berkaitan dengan wasiat ini, insyaAllah bisa kita lanjutkan di malam yang akan datang. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.